Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Iran. Dua kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford disertai puluhan jet tempur, drone hingga sistem pertahanan udara kini berada dalam status siaga. Pengerahan besar ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump masih mempertimbangkan opsi serangan militer terhadap Teheran. Situasi kawasan pun memanas karena seluruh kekuatan itu tampak diposisikan untuk operasi cepat kapan saja diperintahkan. Lalu sebenarnya, di mana saja posisi armada perang AS itu saat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump menyebut pengerahan ini sebagai kesiapan opsi bukan keputusan perang. Namun pola pergerakannya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sistematis, bukan hanya satu serangan, melainkan skenario operasi militer lengkap dari berbagai arah sekaligus. Situasi ini juga memperlihatkan strategi maximum pressure yang jauh lebih agresif dibanding periode sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam fase ketegangan terbaru, AS menempatkan dua kapal induk sekaligus dalam satu kawasan operasi. Washington bukan hanya menyiapkan serangan terbatas, tetapi kemampuan perang berkelanjutan dengan intensitas tinggi. Melansir The New York Times, lapisan pertama militer AS yang dikerahkan ke Timur Tengah berada di laut. Kawasan Laut Arab bagian utara, terutama perairan Teluk Oman yang berhadapan langsung dengan Iran Selatan, beroperasi kapal induk USS Abraham Lincoln bersama 3 kapal perusak pengawal. Wilayah ini sangat strategis karena berada dekat jalur keluar masuk energi dunia, sekaligus cukup jauh dari garis pantai untuk mengurangi risiko serangan langsung. Dari kapal induk inilah kemampuan serangan awal dapat diluncurkan. Jet tempur siluman F-35 dan pesawat serang FA-18 yang berada di atas dek mampu menjangkau puluhan target di Iran hanya dalam satu gelombang serangan. Kapal pengawal membawa rudal jelajah Tomahawk yang dapat ditembakkan tanpa peringatan dari jarak ratusan kilometer. Artinya, bahkan sebelum pesawat memasuki wilayah udara Iran, serangan presisi sudah bisa terjadi dari laut. Di utara kawasan yang sama, beberapa kapal perusak tambahan juga ditempatkan untuk memantau jalur strategis menuju Selat Hormuz. Fungsi mereka bukan hanya menyerang tetapi juga pertahanan rudal serta perlindungan armada utama jika terjadi pembalasan cepat dari Iran. Lapisan kedua disiapkan sebagai penguat. AS mengirim kelompok tempur kapal induk kedua USS Gerald R. Ford yang bergerak dari Atlantik menuju kawasan operasi melalui Selat Gibraltar. Jalur ini merupakan pintu masuk Laut Mediterania dan dari sana armada bisa masuk ke Timur Tengah kapan saja. Dengan dua kapal induk di area yang sama, kapasitas serangan udara meningkat drastis, memungkinkan operasi berlangsung berhari-hari tanpa jeda. Namun perang modern tidak hanya dimulai dari laut. Komponen terpenting justru berada di darat, di pangkalan Muwafaq Salti Air Base di Yordania Timur. Pangkalan gurun dekat kota Azraq ini menjadi pusat operasi udara utama. Sekitar 30 pesawat tempur ditempatkan di sana, ditambah drone MQ-9 Reaper dan pesawat perang elektronik. Pesawat perang elektronik memiliki peran krusial. Mereka bisa mengacaukan radar, komunikasi, bahkan sistem pertahanan udara. Dalam skenario nyata, gelombang pertama bukanlah bom, melainkan gangguan sinyal yang membuat lawan buta beberapa menit. Setelah itu, barulah pesawat serang masuk. Seluruh operasi udara kawasan dikendalikan dari Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Pangkalan ini adalah pusat komando udara terbesar AS di Timur Tengah. Dari sini, penerbangan pengintaian, tanker pengisian bahan bakar, hingga koordinasi lintas negara dilakukan. Tanpa pangkalan ini, operasi udara skala besar hampir mustahil dipertahankan. AS juga mempersiapkan kemungkinan balasan Iran yang dikenal mengandalkan rudal balistik. Untuk itu, sistem Patriot dan THAAD ditempatkan di wilayah Yordania Timur. Sistem ini dirancang mencegat rudal jarak menengah sebelum mencapai pangkalan atau pasukan. Artinya, Washington tidak hanya menyiapkan serangan, tetapi juga pertahanan agar operasi bisa berlangsung lama. Lapisan terakhir berada jauh dari garis depan. Di tengah Samudra Hindia, pangkalan Diego Garcia diaktifkan. Pulau terpencil ini menjadi basis pengebom siluman B-2, pesawat pengintai maritim, serta pesawat pengisian bahan bakar udara. Dari sini, Amerika memiliki opsi serangan jarak sangat jauh
bahkan tanpa bergantung pada pangkalan di Timur Tengah jika situasi politik berubah. Jika seluruh posisi ini dilihat sebagai satu kesatuan peta, polanya menjadi jelas. Kapal induk di Laut Arab berfungsi sebagai peluncur serangan cepat. Pangkalan Yordania dan Qatar menjadi mesin operasi udara berulang. Sistem pertahanan rudal menjaga pasukan tetap aman, sementara Diego Garcia menjadi cadangan eskalasi maksimum. Dengan kata lain, struktur militer yang biasanya digunakan untuk perang besar kini sudah terbentuk, hanya belum diaktifkan. Semua elemen sudah berada di tempat, yakni laut, udara, pertahanan, logistik, dan pengebom jarak jauh. Yang tersisa hanyalah satu keputusan politik, dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah AS mampu menyerang, tetapi kapan perintah itu benar-benar diberikan. Itulah posisi armada perang AS yang disiagakan untuk bersiap menyerang Iran. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik AS versus Iran hanya di YouTube Kompas.com.